Bagaimana ciri sapi yang sedang sakit? Nah, ini dia 3 ciri sapi yang sakit. Ini ada beberapa tips untuk mencegah sapi sakit ya. Yang pertama, Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya. Kali ini bersama saya Fadil Ramadan. Kita sedang berada di kandang penggemukannya milik kandang Juragan yang dikelola kandang Juragan. Nah, sekarang kita mau membahas salah satu hal yang sangat penting atau salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman peternak, khususnya teman-teman yang baru beternak ya. Yaitu adalah mengetahui bagaimana ciri sapi yang sedang sakit. Nah, ini dia 3 ciri sapi yang sakit. Yang pertama, itu kita bisa lihat dari kondisi fisiknya ya teman-teman. Jadi kalau sapi yang sakit itu biasanya matanya itu pertama bisa lihat dari mata deh. Matanya itu dia kuyu gitu, nggak bersinar, nggak benderang gitu loh. Jadi cerah biasanya kalau sapi-sapi yang sehat gitu. Contohnya misalkan sapi ini ya. Ini kita bisa lihat dari dekat nih. Nah, ini kan kalau dilihat matanya cerah ya, matanya terbukanya lebar, melek biasa gitu. Kemudian juga pantulannya cerah dan dia punya refleks yang baik juga begitu. Kemudian biasanya kalau sapi yang sakit itu dia bisa juga jadi meler ya, tuh meler. Emang kalau sapi yang atau bahkan kering. Jadi kalau sapi itu memang normalnya itu dia basah. Jadi kalau di bagian mulutnya itu basah ya. Misalkan contohnya kita bisa lihat sapi ini ya. Nah, ini basah memang. Nah, ini kan basah ya. Nah, ini memang basah dia. Tapi juga jangan sampai terlalu basah atau bahkan ada ingusnya. Kalau misalkan ada ingusnya itu berarti dia meler. Terus kemudian kalau misalkan dari kondisi fisiknya lainnya bisa lihat dari sapi yang susut berat badannya gitu. Walaupun memang kadang-kadang seperti sapi-sapi ini kan juga baru datang. Itu biasanya ada penyusutan terlebih dahulu ya. Gitu. Karena kan baru datang dan apalagi dari jarak jauh itu biasanya ada penyesuaian dulu. Tapi biasanya kalau sapi yang sakit itu biasanya dia susut gitu. Karena mungkin nafsu makannya kurang. Dan beberapa hal lainnya. Terus dia juga secara fisik itu bulunya nggak mengkilap ya. Beda sama sapi ini misalkan contohnya. Bisa dilihat ya. Ini mengkilap ya bulunya ya. Ini sapi-sapi ini bulunya mengkilap. Jadi kalau kena sinar itu mantul. Atau bisa lihat dari. Nah, balik lagi ke sapi yang awal. Ini terlihat ya sapinya mengkilat gitu bulunya. Mengkilap bulunya, jadi nggak ketika kena sinar itu mantul gitu, bagus. Itu yang pertama. Jadi bisa dilihat dari kondisi fisik sapinya. Kalau sapi yang sakit tadi bisa juga dia meler. Jadi sapi yang meler ini ya ada yang ringan, ada juga yang memang berat ya. Alhamdulillah kalau ini karena mungkin sedang lagi ada ya musim hujan ya, jadi ada flu sedikit tapi tidak mengganggu ke hal-hal lainnya. Biogen adalah pakan ternak hasil penelitian Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Rumput Biogen ini terdiri dari 3 varietas, yaitu Biogras, Biovitas, dan Bionutris. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Nah, yang kedua itu dari perilakunya ya teman-teman. Selain pertama dari kondisi fisiknya kita bisa lihat, yang kedua dari perilakunya. Perilakunya yang pertama, kalau misalkan teman-teman lihat sapinya itu lemes atau juga nggak bertenaga, nggak berenergi gitu, nah itu bisa jadi sakit ya kemungkinan. Jadi sebenarnya sama seperti makhluk hidup lainnya, baik kita manusia ataupun juga hewan-hewan peliharaan yang mungkin teman-teman udah punya kayak kucing, anjing gitu kan. Itu bisa terlihat kan sama kita sekilas mata kalau dia lagi sehat ataupun enggak gitu. Kelihatan badannya lemas, terus juga matanya misalkan kuyu tadi ya. Terus juga dia yang paling keciri juga adalah nafsu makannya berkurang kalau sapi sakit. Nah, beda sama sapi-sapi ini, lihat ya, ini lagi makan hijauan kebetulan. Nah, ini nafsu makannya bagus sekali. Kalau sapi yang lagi sakit biasanya nggak kayak gini makannya bisa pelan-pelan ataupun bahkan nggak makan sama sekali. Kalau sapi yang sakit, nah itu kita harus juga bisa mengatasi harus seperti apa ketika terjadi sapi yang nggak mau makan. Itu adalah ciri yang kedua ya, yaitu bisa lihat dari perilakunya. Yaitu tadi mulai dari sapi yang kalau sakit dia
nggak energik gitu. Terus kemudian juga dari pola makannya biasanya berkurang. Nah, ciri yang ketiga kita bisa lihat dari suhu tubuhnya dan juga cara dia bernafas gitu. Jadi suhu tubuhnya biasanya tinggi. Kalau misalkan sapi-sapi yang sakit, kalau misalkan teman-teman pegang, udah biasa pegang sapi terus memang nggak biasa, suhu tubuhnya misalkan tidak terlihat dipegang itu memang hangat banget atau lebih panas dari biasanya, itu berarti boleh dicek dulu gitu. Maksimal suhu sapi itu di angka 38,5 ya normalnya. 38,5 derajat Celcius. Kalau lebih dari itu 39, 39,2, 39,5 bahkan 40, nah itu harus sudah diwaspadai bahwa itu memang sapinya sakit, apalagi dia punya ciri-ciri lainnya, misalkan tadi badannya lemas ataupun juga makannya berkurang dan sebagainya. Dan juga bernafasnya biasanya bisa nggak teratur, bahkan bisa sampai ngap-ngapan kayak gitu. Itu adalah salah satu juga ciri sapi yang tidak sehat atau sedang sakit begitu. Kalau dia sapinya kayak begini biasa nafasnya nggak ada ngos-ngosan dan juga terlihat sehat, ya sudah cukup aja kayak gitu. Teman-teman juga harus tahu ya, bukan hanya mengetahui ciri sapi sakit, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana cara mencegahnya. Ini ada beberapa tips untuk mencegah sapi sakit ya, atau cara kita menjaga kesehatan sapi yang ada di kandang kita. Yang pertama yaitu adalah menjaga sanitasi kandang. Makanya seperti di kandang juragan itu kami membersihkannya setiap sehari itu 2 kali. Dan ketika ada sapi baru datang, itu biasanya kami melakukan disinfektan. Itu karena kita tidak tahu dia membawa penyakit apa dari luar. Kayak gitu. Itu harus rutin melakukan sanitasi kandang. Dan juga melakukan penyemprotan disinfektan juga bisa dilakukan secara rutin begitu. Jadi harus dijadwalkan. Kemudian yang kedua itu bisa melakukan pemberian pakan yang teratur. Jadi pakannya cukup dan teratur. Pakannya berapa coba dihitung dulu sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Kemudian juga dilakukan secara teratur pemberiannya. Jangan diubah-ubah, nanti bisa mengganggu pertumbuhan dan juga kesehatan si sapinya. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian vitamin secara rutin. Dan juga obat cacing ya. Kalau obat cacing biasanya per 3 bulan sekali. Kalau vitamin itu per 1 bulan sekali nggak apa-apa. Biasanya kalau kami dilakukan vitamin itu berbarengan dengan recording ternak untuk mengukur pertumbuhan setiap bulannya. Jadi pertumbuhan setiap bulan sekalian ditimbang dan juga sekalian diberikan biasanya vitamin. Terus setiap 3 bulan sekalinya kita berikan obat cacing. Nah, begitu aja Sobat Juragan mengenai cara mengetahui sapi yang sakit dan juga cara pencegahan sapi sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Jika ada yang ingin tanyakan atau request konten, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.